Rem belakang Jupiter MX lama kamu nggak pakem, padahal kampas remnya masih tebal. Di kondisi seperti ini, banyak orang langsung menyimpulkan kampas remnya bermasalah, padahal belum tentu. Di motor saya, masalahnya justru muncul karena tromol rem belakang sudah aus. Jadi walaupun kampas rem baru, rem tetap terasa kurang menggigit dan setelan rem jadi semakin dalam. Di video ini saya tunjukkan cara saya mengganti dan menyesuaikan kampas rem untuk motor dengan kondisi tromol yang sudah gentong, supaya rem kembali pakem dan setelan rem bisa normal kembali. Prosesnya tidak langsung pas, perlu penyesuaian. Jadi akan saya jelaskan tahap demi tahap. Halo sahabat, semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Kasus rumah tromol rem aus itu sebenarnya sudah umum untuk kondisi motor yang usianya sudah lama, seperti motor OJMX saya ini, yang usianya sudah lebih dari 20 tahun. Untuk yang dananya lebih, solusi paling enak memang langsung ganti velg baru, dan masalah biasanya langsung beres. Tapi buat sebagian orang, ganti velg seringkali terasa nggak sebanding dengan harga motor. Harga velg satu biji bisa sekitar 1,5 juta. Sementara harga motor bekasnya sendiri paling kisaran 3-5 jutaan. Makanya banyak yang akhirnya mencari cara gimana tromol sudah aus tapi rem masih bisa berfungsi normal dengan dana yang lebih minim dan tidak terlalu nguras kantong. Nah, di video ini saya mau berbagi cara yang saya pakai sendiri, dan menurut pengalaman saya cara ini cukup efektif. Perlu saya jelaskan juga, penyesuaian di rumah tromol itu biasanya cukup dilakukan satu kali, yaitu saat penggantian kampas rem pertama. Sedangkan untuk penggantian kampas rem berikutnya yang perlu disesuaikan lagi biasanya ada di bagian kampas remnya, karena kampas yang saya pakai bukan kampas standar Jupiter MX Old, melainkan kampas tromol motor yang ukurannya lebih besar. Setelah tahu masalahnya ada di tromol yang sudah aus, sekarang kita masuk ke proses pengerjaannya. Untuk tahap awal, kita bongkar dulu ban belakang Jupiter MX. Cara bongkar ban belakangnya sudah pernah saya buatkan video terpisah. Ada tulisan di bagian kanan atas layar, silahkan klik di situ supaya bisa mengikuti langkah-langkahnya. Di video ini kita fokus ke bagian tromol dan kampas remnya saja. Setelah ban dan tromol dibuka, terlihat jelas bagian dalam rumah tromol sudah aus dan permukaannya tidak rata. Ini penyebab utama kenapa rem belakang terasa nggak pakem walau kampas rem masih tebal. Untuk proses perataan rumah tromol yang aus, saya luruskan dulu ya. Prosesnya ini sebenarnya sudah saya lakukan di penggantian kampas rem yang pertama. Waktu itu saya tidak merekam videonya. Dan ini adalah penggantian kampas rem saya yang ketiga. Jika penggantian kampas rem saya per 6 bulan sekali, berarti cara ini sudah saya uji dan saya praktekkan selama setahun. Untuk proses perataan rumah tromol, saya menggunakan mesin bor listrik. Dengan mata bor model tuner, bentuknya seperti batu.
Gunakan speed yang rendah saja biar aman untuk rumah tromolnya. Jika kamu punya mesin grinder, itu akan lebih baik lagi. Sedangkan bagi yang tidak punya keduanya, kamu masih bisa menggunakan amplas halus untuk meratakan rumah tromolnya. Hanya saja prosesnya akan memakan waktu lebih lama. Tujuannya satu, meratakan kembali permukaan rumah tromol supaya kampas rem bisa menempel lebih merata. Di penggantian kampas rem ini, saya tidak mengulangi proses meratakan rumah tromol. Tapi dari penjelasan saya sebelumnya, saya berharap sahabat bisa memahami alurnya dan setidaknya bisa dijadikan referensi jika ingin praktek seperti cara saya ini. Setelah rumah tromol siap, sekarang kita masuk ke proses penyesuaian kampas rem. Karena rumah tromol sudah kita kikis dan kita ratakan, diameter bagian dalam tromol menjadi sedikit lebih lebar dari kondisi aslinya. Di kondisi seperti ini, kita tetap menggunakan kampas rem standar Yamaha Jupiter MX135. Kampas rem akan terasa terlalu longgar di dalam rumah tromol. Akibatnya, meskipun kampas rem masih baru, setelan rem jadi lebih dalam dan pengereman tetap kurang maksimal. Karena itu, di kasus seperti ini, kita menggunakan kampas rem tromol yang ukurannya lebih besar dibandingkan kampas standar Jupiter MX. Di sini saya menggunakan kampas rem Suzuki Thunder karena ukurannya memang lebih besar dan lebih mendekati diameter rumah tromol yang sudah aus. Tentu saja kampas rem ini tidak bisa langsung dipasang, jadi kita perlu melakukan sedikit penyesuaian supaya kampas rem bisa masuk dan bekerja normal di rumah tromol. Kampas rem Suzuki Thunder yang saya gunakan di video ini sebenarnya pernah saya bahas dan review secara khusus di video sebelumnya. Di video itu sudah saya jelaskan panjang lebar sampai alasan kenapa kampas rem ini cocok dipakai sebagai alternatif. Videonya ada di kanan atas layar ini. Jadi buat kamu yang ingin lihat lebih detail, bisa langsung lanjut nonton. Di tahap ini kita melakukan penyesuaian pada kampas rem. Bagian yang disesuaikan adalah bagian kampas rem yang menempel ke tuas rem, yang bentuknya lurus, bukan bagian yang melengkung. Bagian yang melengkung itu berfungsi sebagai pegangan dan penyeimbang kampas rem. Kalau bagian ini yang digerinda, ada risiko kampas rem jadi tidak stabil saat bekerja di dalam rumah tromol. Proses penyesuaian dilakukan sedikit demi sedikit menggunakan gerinda. Tujuannya supaya kampas rem bisa masuk ke rumah tromol. Gerakan kampas tetap normal dan tidak macet saat dilakukan pengereman. Di tahap ini kita tidak boleh terburu-buru, karena kalau terlalu banyak tergerinda, kampas rem bisa jadi terlalu longgar di dalam rumah tromol, dan akhirnya setelan rem jadi dalam lagi. Setelah kampas dirasa pas, kampas rem dipasang kembali ke tromol. Pastikan kampas bisa membuka dan menutup dengan normal, tidak seret, dan tromol bisa berputar dengan lancar. Kalau masih terasa berat, penyesuaian bisa diulang sedikit lagi sampai benar-benar pas. Setelah kampas rem dan tromol beres,
Sekarang kita pasang kembali ban belakang. Proses pemasangan ban belakang ini juga sudah pernah kita bahas di video lain, dan bisa kamu lihat di bagian kanan atas layar ini. Di video tersebut ada banyak tips penting supaya pemasangan ban bisa normal, putaran roda lancar, tidak seret, dan kerja rem juga tetap pakem. Jadi kalau kamu mau lihat prosesnya lebih detail, tidak ada salahnya melanjutkan nonton video pemasangan ban belakang tersebut. Setelah ban terpasang, setelan rem kita lakukan seperti biasa, dan hasilnya bisa langsung dirasakan. Terlihat setelan rem masih tersisa cukup banyak, tidak seperti sebelum dimodifikasi yang setelan remnya langsung terasa dalam, padahal kampas rem masih baru. Setelah semua terpasang, hasilnya rem belakang terasa lebih pakem, dan setelan rem tidak perlu ditarik terlalu dalam lagi. Ini bukan solusi instan atau standar pabrikan, tapi cukup membantu untuk kondisi tromol yang sudah aus sebelum memutuskan ganti tromol baru. Kalau kamu punya kasus yang sama, pastikan semua proses dikerjakan dengan hati-hati dan selalu dicek ulang sebelum motor dipakai untuk harian. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Kamu juga bisa share ke media sosialmu supaya teman atau kerabat yang punya masalah tromol rem aus bisa ikut merasakan manfaatnya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada koreksi dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebagai ucapan terima kasih, sedikit dari kita, sederhana buat kita, bisa jadi itu hal yang sangat bermanfaat buat orang lain. Tetap semangat berbagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.